penyelamat KB. Nah sebelum itu saya menanyakan apakah bapak dan ibu sebelumnya sudah pernah datang ke sini untuk berkunjung atau baru pertama? Baru pertama kali baru ini. Baru pertama kali. Nah karena baru pertama kali saya datang dulu ya bapak dan ibu. Nah pertama saya akan datang terkait dengan ibunya. Kalau saya boleh tahu nama ibu siapa ya? Saya Ibu Marina. Ibu Marina. Umurnya? Umur saya 38 tahun. 38 tahun. Nah untuk pekerjaannya? Pekerjaan saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Alamatnya di mana Bu? Alamatnya di Mangsang Permai Bu Bidan. Mangsang Permai. Nah kalau untuk ayahnya namanya siapa? Kalau saya Bu Bidan namanya Pak Joni. Pak Joni. Umurnya Pak? Umurnya sekarang udah 40 tahun Bu. 40 tahun. Pekerjaannya? Kerjanya wira swasta Bu. Wira swasta. Untuk alamatnya? Sama. Nggak mungkin lah Bu. Baik, di sini saya bertanya, apakah bapak ini sudah punya anak? Sudah Bu Bidan. Berapa kalau saya boleh tahu anak bapak ini? 6 Bu Bidan. Nah, yang paling besar udah kelas berapa kalau saya boleh tahu? Udah kuliah Bu Bidan. Udah kuliah. Yang paling kecil? Umurnya udah 6 tahun. Udah 6 tahun ya. Baik, di sini tadi kan bapak dan ibu ingin menggunakan KB. Kalau saya boleh tahu, apakah bapak ibu sudah tahu tentang KB itu apa? Saya tahu kami itu untuk biar menjalankan kehamilan itu ya Bu Bidan. Iya benar sekali. Nah, jadi KB itu merupakan suatu program dari pemerintah yang dimana tujuannya untuk menjalankan, menunda atau mengakhiri kehamilan. Nah, itu tujuannya. Nah, untuk alat kontrasepsi yang digunakan itu yang menunda itu bisa berupa pil, bisa ada suntik. Nah, terus yang menjalankan itu ada IUD, bulan. Nah, yang mengakhiri kehamilan itu ada vasektomi dan vasektomi. Nah, kalau saya boleh tahu tujuan dari produksi bapak dan ibu ini apakah ini menunda, menjalankan atau mengakhiri kehamilan? Mengakhiri kehamilan. Alasannya? Karena sudah banyak sekali anak. Terus umurnya juga kan Sudah tua. Jadi sudah benar-benar untuk mengakhiri kehamilan. Nah, jadi sini saya akan menjelaskan terkait dengan alat kontrasepsi yang mengakhiri kehamilan. Itu saya sudah menjelaskan terkait dengan tubektomi dan vasektomi. Nah, yang pertama itu adalah tubektomi. Nah, tubektomi ini nanti merupakan nanti ini akan dilakukan kepada si ibunya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tubektomi ini nanti setiap perempuan itu kan punya saluran falopia, itu saluran satunya. Nah, kalau nanti di tubektomi saluran si ibu nanti bakal diikat seperti ini. diikat seperti itu ya? Iya. Nah, tujuannya untuk menghalang sel telur nanti bertemu dengan sel sperma. Nah, jadi untuk tubektomi ini sifatnya permanen, jadi nggak bisa kita lagi. Nah, terus tubektomi ini juga efektivitasnya tinggi 99%. Dan dia tidak mengganggu badan untuk berhubungan seksual. Nah, terus terkait dengan yang kalau bapak, nah kalau untuk yang vasektomi nanti saluran yang dialirkan untuk pengeluaran spermanya itu nanti bakalan diikat dan dipotong. Nah, jadi nanti kalau misalkan si bapak tetap bisa ejakulasi. Nah, cuman karena salurannya sudah diikat dan dipotong, nah jadinya spermanya itu nggak bisa keluar. Jadi pas bapak ejakulasi jadi cuma cairannya itu doang. Jadi spermanya udah nggak ada lagi karena saluran tadi udah disertai dipotong. Nah, jadi untuk efektivitasnya juga tinggi kalau untuk yang vasektomi bisa 99%. Berarti sama lah ya Bu Bidan? Iya, kalau sama. Nah, jadi saya mau bertanya di sini apakah bapak yang ingin menggunakan kontrasepsi atau ibunya? Ibunya saya aja di Bu Bidan. Soalnya saya ada Bapaknya jadi beda. Kalau untuk ibunya? Kalau saya nggak ada. Oke, jadi karena ibunya aman-aman aja, jadi ibunya yang akan melakukan tubektomi. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi terkait dengan tubektomi tadi. Nah, jadi tubektomi itu merupakan pengikatan maupun pemotongan saluran sel telur. Tujuannya supaya sperma dari sel telur itu tidak bertemu saat bapak dan ibu berhubungan seksual. Nah, terus keuntungannya itu dia 99% efektif untuk mencegah kehamilan. Terus dia sifatnya permanen, jadi dia nggak bisa kita ubah lagi. Maksudnya kalau dari
panjang, paling nanti cuma sekedar infeksi. Itu pun kalau misalkan tindakan yang dilakukan benar gitu. Terus dia tidak mengganggu hubungan seksual ibu dan bapak. Nah, kerugiannya nanti si ibu ini bakal dilakukan pembedahan. Nah, pembedahannya itu nggak bisa kita lakukan di bidan. Nah, jadi nanti si bapak akan dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan pembedahan oleh dokter. Nah, jadi ini cuma bisa dilakukan di rumah sakit oleh dokter. Nah, terus juga ada syarat-syaratnya. Jadi syarat-syaratnya di sini si ibu harus tidak mempunyai penyakit seperti diabetes, kencing manis, Berarti itu bagi saya. ya, karena si ibu aman-aman aja berarti bisa dilakukan. Nah, terus yang harus diingat bahwasannya si ibu dalam melakukan urotomi ini dia harus benar-benar sebagai sukarela. Apakah ibu sudah sukarela untuk melakukan urotomi? Sudah. Berarti benar-benar Sampai sudah nggak mau lagi ya lagi. Nah, sukarela, sehat jasmani dan rohani, juga tidak memiliki keberatan lah dalam urotomi. Nah, terus terkait dengan hukuman tulangnya atau pemeriksaannya, nanti seminggu setelah dilakukannya operasi, dilakukan operasi, nah seminggunya nanti bapak dan ibu boleh datang kembali ke dokternya untuk mengecekkan apakah ada infeksi atau tidak. Nah, jadi terus setelah dilakukannya pembedahan ini, jaga-jaga ya, jaga-jaga itu bapak dan ibu bisa gunakan kondom sementara kalau misalkan sebelumnya seksual itu. Tapi nanti kan ada syarat nomornya bagaimana. Kalau misalkan sudah aman ya berarti bapak dan ibu bisa dengan bebas melakukan hubungan seksual tanpa khawatir begitu. Apakah ada yang ingin bapak dan ibu tanyakan? Jadi kalau untuk kondomnya itu dipakai sampai kapan ibu? Maksudnya tunggu sampai sperma ada ini pakai kondom ini sampai kapan? Karena ini pada perempuan, jadinya kita nggak lihat spermanya. Jadi tergantung ya, misalnya udah nggak ada infeksi lagi, sudah aman, sudah benar-benar terikat dan terpotong nanti ada hasilnya. Jadi kalau sudah dikatakan aman oleh dokter, bapak dan ibu bisa dengan ya bebas apa aja melakukan seksual. Apakah ada lagi yang bapak dan ibu ingin tanyakan? Sudah cukup. Sudah cukup. Nah, di sini saya untuk memastikan apakah bapak dan ibu benar-benar mengerti ataukah salah satu dari bapak dan ibu mengulangi informasi yang saya sampaikan. Tadi Bu Fida menjelaskan kalau vakum ini untuk mengikat terus ini hanya bisa dilakukan oleh dokter. Untuk hukumannya sendiri itu kemudian itu untuk dilakukan pembedahan, terus hukumannya juga tidak mengganggu hubungan seksual. Jadi sih bedanya. Ya, benar sekali bapak dan ibu. Nah, jadi tadi nanti kalau misalkan bapak dan ibu ingin ditanyakan lagi atau konsultasi lebih lanjut, boleh bapak dan ibu datang kembali ke sini.